Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, dunia anak adalah dunia bermain. Maka tidak heran kalau orang tua juga para guru di dalam mendidik anak, metode yang digunakan adalah metode bermain. Zaman dulu ada begitu banyak permainan, dan semua itu dalam rangka mendidik, dalam rangka menanamkan nilai. Salah satu permainan yang biasa dilakukan oleh anak dengan anak atau orang dewasa dengan anak adalah permainan petak umpet. Ada yang bersembunyi lalu kemudian dicari. Kalau kita berbicara mengenai keberadaan kita di hadapan Tuhan, ternyata kita tidak bisa ngumpet, kita tidak bisa bersembunyi. Di dalam bacaan pertama yang diambil dari kitab Putra Sirah, dikatakan, mata Tuhan tertuju kepada orang yang takut kepadanya, dan segenap pekerjaan manusia Ia kenal. Tuhan mengenal. Mata Tuhan tertuju kepada kita. Apapun yang ada di dalam diri kita diketahui oleh Tuhan. Di hadapan Tuhan kita ini orang yang telanjang, orang yang tidak bisa menutup diri. Bahkan Tuhan mengenal kita jauh lebih dalam, lebih luas dari diri kita mengenal diri masing-masing. Saudara sekalian terkasih, kita bersyukur oleh karena sabda Tuhan sungguh-sungguh membantu kita. Bagaimana kita menempatkan diri di hadapan Tuhan yang tidak bisa kita bersembunyi, yang tidak bisa kita bohongi, yang tidak bisa kita liciki. Tuhan melihat dengan baik kegiatan kita. Di dalam bacaan yang kedua yang diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus, Paulus mengingatkan kita ada di dunia, dan syukur bahwa Paulus itu mewartakan hikmat, tetapi bukan hikmat dari dunia, melainkan hikmat dari Allah. Kita bersyukur itu. Karena kalau kita tidak menyadari ini, kita yang di dunia bisa kemudian terpeleset, mengejar, berpegang teguh, menghidupi hikmat dunia. Paulus mewartakan hikmat yang datang dari Allah. Hikmat dari Allah yang diwartakan tidak lain adalah Yesus. Kita juga bersyukur karena kita orang-orang yang mengimani Yesus. Di samping mengimani Yesus, kita juga sungguh menghayati diri kita sebagai murid Yesus. Maka kita juga berusaha untuk senantiasa memfokuskan hidup pada Yesus. Kita berusaha supaya seperti Paulus yang hidup di dalam diri saya bukan saya sudah mati. Yang hidup di dalam diri saya, yang bertahta di dalam hidup saya, bukan saya tetapi Yesus. Saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil Santo Matius, Yesus berpesan kepada para murid, termasuk kita. Ini pesan dari Yesus. Ini pesan yang istilah Paulus datang dari hikmat Allah. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Hidup itu harus punya tujuan. Bukan hanya asal hidup, bukan hanya asal tambah umur, tapi harus ada yang mau kita sasar.
Harus ada yang mau kita raih. Dan Yesus berkata, ini yang harus diraih, yaitu masuk ke dalam kerajaan surga. Dan kata Yesus, ini caranya kalau kita mau masuk ke dalam kerajaan surga. Caranya yaitu kita harus lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Maka yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, kita kenali dulu hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu seperti apa. Karena kita harus lebih dari itu. Syarat untuk masuk kerajaan surga adalah harus lebih dari keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah orang-orang yang punya prestasi keagamaan. Hanya prestasinya itu sebatas lahiriah. Bagi mereka yang penting itu yang nampak. Maka tidak heran kalau mereka berusaha supaya ketika berdoa pakai baju bagus di tempat yang strategis, yang mudah dilihat oleh orang. Karena apa? Karena mencari muka supaya dinilai oleh orang lain. Penampilan lahiriah, penampilan yang kelihatan, penampilan yang bisa dilihat oleh mata duniawi. Bagi mereka itu penting. Dan kemudian yang lain yang juga biasa dihidupi oleh mereka adalah menjadikan prestasi lahiriah dalam keagamaan digunakan untuk menghakimi orang lain, digunakan untuk menyalahkan orang lain, digunakan untuk merendahkan orang lain. Kita ingat di dalam kitab suci ada kisah, ada orang Farisi dan orang berdosa yang sama-sama di bait Allah, sama-sama berdoa. Dan orang Farisi ini berdoanya meremehkan, merendahkan orang lain. Tuhan, aku bersyukur karena aku tidak seperti orang itu, pendosa, dan dosanya banyak, komplit seperti mie ayam. Ada prestasi keagamaan yang sifatnya lahiriah, dan ini digunakan untuk berdosa, untuk menghakimi, merendahkan orang lain. Contoh yang lain masih ada. Saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus, kita memang beriman kepada Yesus, dan berimannya itu juga dengan tata lahir. Tidak salah bahwa yang lahiriah itu diperhatikan supaya memang nampak bagus. Tidak salah bahwa yang terlihat itu ditata dengan baik. Tidak salah, karena kita juga beriman dengan yang sifatnya lahiriah. Tetapi kalau hanya sebatas itu, maka itu tidak membuat kita masuk dalam kerajaan surga. Karena Yesus berkata, untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga, kita harus hidup lebih dari itu. Di samping tata lahir, yang juga diperhatikan oleh Yesus adalah tata batin. Saudara sekalian yang terkasih, beriman itu bukan hanya soal tata lahir. Beriman itu juga soal tata batin yang tidak kelihatan oleh manusia, tetapi oleh Tuhan itu kelihatan. Itu juga penting. Kalau kita mencermati Injil dan kita memfokuskan pada apa yang sungguh diperhatikan oleh Yesus, justru yang tidak kelihatan, hati, pikiran. Kalau kita mau lebih dari ahli Taurat dan orang Farisi, tidak ada cara lain. Ini yang menghantar masuk kerajaan surga. Di samping yang lahiriah, yang juga harus diatur adalah sikap hati dan pikiran. Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, kemarin sore setelah misa di Sukamulya,
salah satu stasi kita. Saya ngobrol dengan mesinar yang tugas. Obrolannya mengenai refleksi rohani. Saya bertanya kepada mereka, apa yang dihayati dalam batin? Saya bertanya, mengapa kok mau menjadi mesinar? Mengapa kok ada di sakristi 30 menit sebelum misa dimulai sudah pakai baju mesinar dan diam? Mengapa? Lalu kemudian juga saya bertanya mengenai apa senangnya menjadi mesinar. Saya bertanya tentang yang tidak kelihatan, tetapi itulah yang dihayati, itulah yang dihidupi. Dan puji Tuhan bahwa semua yang dihayati, yang tidak kelihatan, itu bagus. Saya tidak bertanya mengenai jubahnya, tidak. Saya tidak bertanya mengenai tata lahir, tata gerak ketika bertugas, tidak. Yang saya tanyakan adalah apa yang ada di pikirannya, apa yang ada di batin, yang dihayati. Tuhan memberkati.